Ya, mikrofon semua dimatikan dulu. Nanti kalau Bapak bertanya baru menyalakan lagi untuk menjawab ya. Nah, sekarang kita masuk ke tema 6. Subtema 2 maksud Pak Guru ya. Masuk ke subtema 2 pembelajaran 2. Perpindahan kalor di sekitar kita. Kalor atau panas ya. Ah? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Tulisannya kecil banget. Bentar. Bentar ya, Pak Guru gedein. Nggak kelihatan, Pak. Bentar. Aku bisa di zoom. Kelihatan nggak? Hah? Kelihatan. Gede banget. Iya, bagus lah kalau kelihatan. Ya, lanjut ya. Nah, di sini kesepakatan kelas online. Ya, di sini kesepakatan kelasnya sama seperti yang kemarin-kemarin. Pak Guru juga udah berpesan sama kalian ya untuk pakaian rapi dan sopan ini. Masih ada beberapa tapi nggak apa-apa nanti untuk pertemuan selanjutnya. Lalu pelajaran, Pak Guru kecilin aja. Iya, Pak, betulin aja, Pak. Bentar. Ada yang masuk. Udah ketinggalan satu pelajaran. Aduh loh, bentar. Mana tadi? Salah. Ini si Ibu Siti lagi. Udah kayak gitu aja deh, Pak. Bentar ya. Ini. Nih kelihatan nggak? Tapi kecil ya. Tuh, gede nggak? Zoom sendiri kok, Pak. Hah? Bisa di zoom sendiri. Oh, bisa di sendiri ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, di sini mata pelajarannya di sini ada bahasa Indonesia, IPA sama SBDP. Kalau yang ini video yang kemarin Pak Guru kirimin udah ditonton belum? Udah, Pak. Ya, udah ya. Udah. Ya, seenggaknya kalian sudah seenggaknya kalian sudah memahami isi dari yang sekarang Pak Guru jelasin ini. Nah, lalu tujuan pembelajarannya. Nah, kalau tadi ada 3, nah sekarang ada 4. Yang pertama itu mengidentifikasi hal-hal penting dari bacaan. Siswa mampu menyajikan kesimpulan isi teks, penjelasan pada media cetak, tulisan dan dengan cepat. Nah, di sini hal-hal penting sama buat kesimpulan. Kesimpulan yang waktu kemarin Pak Guru jelasin. Udah paham ya? Menurut pemikiran kalian sendiri berdasarkan hal-hal yang penting dari bacaan. Terus itu pelajaran bahasa Indonesia berarti maksudnya. Untuk pembelajaran yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua ini membuat peta konsep. Ya, peta konsep nanti Pak Guru jelaskan deh nanti peta konsepnya itu seperti apa. Ya Allah, ini peta konsep tentang perpindahan panas, ya, perpindahan kalor, berarti pembelajaran IPA. Lalu yang ketiga itu melakukan percobaan, ya. Melakukan percobaan, siswa mampu menyelidiki tentang perpindahan panas secara konduksi dengan benar. Ini sebenarnya bukan konduksi ya yang kita pelajari ya, tapi konveksi. Kalau yang pertama baru konduksi, yang pembelajaran 1. Karena ini masa ribet kita ya untuk melakukan percobaan. Atau nanti kalau misalnya kalian melakukan percobaan sendiri di rumah nanti bingung sendiri. Ya, berarti kita nggak usah melakukan percobaan. Nanti langsung aja Pak Guru jelaskan. Lalu yang terakhir, dengan mengamati gambar pola lantai dalam tari. Nah, ini di sini SBDP ya, nanti materinya Pak Guru terangkan. Nah, di sini ada gambar kompor. Tapi nggak ada sitinya ya. Tapi nggak ada Siti sama ibunya lagi masak, cuma ada kompornya doang masak sendiri. Ya, iya kompornya aja masak sendiri nih. Bentar. Nah, di sini perbedaan panas secara apa pada gambar di samping? Bisa konveksi, bisa konduksi ya. Kalau ya, yang tadi udah dijelasin ya. Nah, lalu di sini perbedaan panas atau kalor secara konveksi. Nah, sekarang kan pembelajaran 2 berarti menjelaskan tentang konveksi. Kalau pembelajaran pertama kemarin pembelajaran 1 kemarin itu konduksi kalau nggak salah. Iya, konduksi bener ya. Ini Pak Guru jelaskan perpindahannya seperti apa, kalian juga udah paham. Nah, lalu umumnya peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat gas sama cair ya, gas sama cair.
Terus peristiwa konveksi terjadi pada saat air merebus. Nah, itu bisa disebut sebagai konveksi. Itu contoh yang tadi udah Pak Guru jelaskan ya yang di pembelajaran 1. Nah, di sini perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Pernah dengar nggak angin darat? Angin laut? Pernah, Pak. Pernah? Ya, apa itu angin darat? Apa itu angin laut? Nah, ntar Pak Guru jelasin nih. Iya, kenapa ya? Ya, nah di sini Pak Guru jelaskan yang konveksi masak air tadi ya. Nih, Pak Guru jelasin nih. Jadi air yang letaknya dekat sama api kan masak nih, ya. Panci, ini panci, ini apa namanya? Apinya. Ini apinya. Nah, di atas panci ini kan ada air nih yang paling dekat. Nah, ini kena api jadi enteng tuh air. Jadi yang enteng ke atas. Gantian yang di bawah iya, terus naik ke atas, naik ganti-gantian seperti itu ya. Nah, di sini air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Nih, angin darat sama angin laut. Apa itu angin darat? Ya, terjadi karena udara di darat. Di darat pada malam lebih cepat dingin. Iya, daripada udara di laut. Nah, lalu angin laut itu apa? Angin laut terjadi karena pada siang hari di daratan lebih panas di laut. Iya. Nah, nih Pak Guru jelasin nih tentang yang angin yang gambar ini nih, gambar ini. Ini kan kena matahari nih. Ini kan laut nih, kena matahari. Kan kena panas. Kena panas berarti kan airnya jadi enteng. Karena air jadi enteng, jadi menimbulkan kayak buih-buih seperti itu, yang seperti memasak deh. Memasak air ya. Memasak air kan kalau matang berbuih tuh, apa? Bergolak-golak gitu kan. Nah, sama di laut pun seperti itu. Jadi airnya menimbulkan ombak di sini. Paham ya? Nah, kalau malam kan matahari nggak menyinari laut tuh. Nggak terkena panas tuh air laut. Jadi ya tenang. Kalau malam hari itu tenang. Makanya nelayan itu biasanya mencari ikan kebanyakan itu pada waktu malam hari. Iya, karena apa? Nggak ada ombak, nggak ada gelombang kalau malam hari itu. Ya, paham sampai sini? Paham ya? Nah, lanjut ke hal-hal penting dari bacaan. Ya, sama. Jadi yang informasi, mencari informasi ya. Mencari informasi apa aja yang penting dari bacaan tersebut. Yang misal ada paragraf, contoh satu paragraf ada berapa hal-hal yang penting. Malah bisa lebih dari satu hal yang penting itu. Lanjut ya, itu sama seperti yang Pak Guru jelasin di video. Ya, nah lalu sini masuk ke bentar nih, udah ada yang masuk. Gereja. Udah mau selesai baru masuk. Nah, ini terakhir nih, pembahasan terakhir. Seni tari. Pola lantai dalam seni tari. Pembahasan terakhir baik, Pak. Ya, kamu baru masuk. Jam berapa ini? Baru bangun, Pak. Baru bangun jam segini. Iya. Ya, matiin. Bangunnya diseret ini. Siram aja, nanti mah disiram aja. Dimatiin aja, mikrofonnya aja dimatiin aja. Ya, pembahasan terakhir ini seni tari ya. Jadi kita yang Pak Guru bahas di sini pola lantai dalam seni tari. Nah, pola lantai bingung. Apa nih ya pola lantai ya? Sebelumnya udah pernah dijelasin belum? Pola lantai itu apa? Waktu kelas-kelas sebelumnya kayak kelas 4, kelas 3. Belum ya? Ya udah di sini Pak Guru jelasin pola lantai itu bentuk atau formasi ya tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari. Dinamakan pola lantai. Ya, jadi ada polanya, ntar ke kanan, ntar ke kiri, ntar ke depan, ntar ke belakang, ntar ke atas, terus ke bawah. Nggak ada ya, atas bawah ya? Nggak ada. Iya, nggak ada. Nah, terus pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Iya, ada polanya. Jadi ada
aturannya. Nah, di sini pola lantai dalam seni tari. Lihat gambar ini. Ya, perhatikan. Ada garis horizontal, ada garis vertikal, ada garis miring, sama ada garis lengkung. Ini pola lantainya seperti ini. Ya, berisiknya coba dimatiin dulu. Pak Guru matiin ya. Nah, gitu. Dah, Pak Guru aja dulu yang bicara. Sampai mana tadi? Nah, nih. Ini pola lantai. Tadi udah Pak Guru jelasin. Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada gambar A nih, ini gambar A. Pola lantainya. Nanti misalnya nih kalian penari nih. Kalian mau nari. Misal pola lantainya segitiga. Nah, nanti kalian dari sini ke kiri, lalu ke depan, lalu balik lagi ke titik yang semula. Nah, itu pola lantai. Nanti bisa digabung-gabung pola lantainya seperti apa. Jadi pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4 dan segi 5. Nah, nanti lalu yang gambar B, ya, jadi selain ada garis lurus terdapat juga pola lengkung. Nah, ini lengkung. Pola lengkung namanya. Jadi yang penari itu bisa melengkung gerakannya, lalu bisa berputar juga. Di sini kan pola ini dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Pola lantai itu antara lain bisa berupa lingkaran, terus angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Kalian juga pernah pasti lihat kan, pernah si penari itu membuat, kalau ada yang lagi nari itu membuat lingkaran. Nah, berarti menggunakan pola lantai lengkung atau ya pola lantai lingkaran. Ada juga pernah Pak Guru juga lihat penari itu membentuk angka 8. Nah, berarti dia menggunakan pola lantai lengkung yang membentuk angka 8. Nah, Pak, sekarang ada pertanyaan misalnya. Pak, untuk pola lantai digunakannya berapa penari, Pak? Ya itu bebas. Mau satu penari nggak apa-apa, mau lebih dari satu penari itu juga bisa digunakan. Jadi pola lantai ini bisa satu atau lebih penari ya. Ya, bisa satu, bisa lebih dari satu penari. Nah, di sini contohnya nih, tari apa? Nah, di sini contohnya ada tari jaran kepang ya. Tari jaran kepang. Nah, di sini ada tari pernah nonton? Ada yang tahu? Ada yang tahu tari jaran kepang? Pernah nonton? Nah, iya, di sini untuk tariannya asalnya dari Jogja ya. Nah, dari Jogja. Jadi pola lantainya gabungan dia antara lurus sama lengkung yang sederhana. Jadi kadang dia maju ke depan. Pernah lihat nggak? Maju ke depan terus dia muter-muter. Nah, itu karena mereka menggunakan pola lantai gabungan antara garis lurus sama lengkung. Pola lantai, nih perhatikan. Pola lantai yang digunakan pada tari ini juga pola melingkar, garis lurus. Ya, garis lurus ke depan dan garis horizontal. Nah, itu ya untuk tari jaran kepang ya. Lalu pola lantai pada jaran kepang tidak memiliki makna tertentu dan pola lantai dibuat untuk formasi penari. Jadi hanya formasi aja, nggak ada artinya apa-apa. Maksudnya nggak ada maknanya. Jadi kan kadang ada maknanya juga. Makna itu arti ya. Nah, lanjut. Selanjutnya di sini ada tari bedaya. Tari bedaya sama ya. Asalnya dari Jogja juga. Tari bedaya asalnya dari Jogja juga. Lalu pola lantainya dia udah ditentuin, sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Berarti polanya udah ditentuin, terus ada artinya tersendiri. Nah, beda dengan tari jaran kepang. Kalau tari bedaya udah ada aturannya. Ya, udah ada aturannya. Dari sini pola lantai digunakan pada tari ini memiliki nama tertentu. Ya, ada nama-namanya sendiri. Jadi seperti gawang jejer wayang, lalu gawang 3-3, gawang perang, dan gawang... Apa kok nggak ada gambarnya, Pak? Nggak ada gambarnya. Nggak ada. Ada, Pak. Ada gambarnya, Pak.
ada gambarnya Pak. Ada nggak? Ada. Nggak ada Pak. Nggak ada. Ya, bentar Pak Guru ulang. Nggak ada. Ya, Pak Guru ulang. Nggak ada Pak. Iya, Pak Guru ulang dulu bentar. Bentar ya, bentar ya. Kelihatan nggak? Udah. Ada Pak. Iya. Ada Pak. Nah, kalau yang ini tadi udah tahu belum? Udah dijelasin belum? Apa tadi pas Pak Guru ngejelasin ada nggak gambarnya yang untuk tari jaran kepang? Oh, ada. Nggak ada. Bapak ulang lagi berarti ya. Ya, Pak Guru ulang deh, nggak apa-apa. Ya, di sini ya matikan mikrofon semuanya. Yuk, matikan mikrofonnya dulu. Oke. Ya, di sini tari jaran kepang asalnya dari Jogja ya. Nih, asal dari Jogja. Ini pola lantainya gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Pola tuh yang ini nih. Tuh, pola garis lurus, nah lurus garis lengkung. Nah, itu pola. Terus pola lantai digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus dan garis lurus ke depan dan garis horizontal, gabungan berarti ya. Nah, di sini pola lantai tari jaran kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat hanya untuk formasi saja, formasi penari. Jadi nggak ada maknanya, nggak ada artinya. Dibuat hanya untuk formasi saja. Nah, lalu bedanya dengan tari bedaya sama, asalnya dari Jogja. Hanya perbedaannya di sini pola lantainya udah ditentukan ya, sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Nah, terus di sini pola lantai yang digunakan pada tari ini pun memiliki nama tertentu. Udah ada namanya juga. Seperti gawang jejer wayang, terus gawang 33, lalu gawang perang dan gawang kalajengking. Nah, di sini untuk perbedaan antara tari bedaya sama tari jaran kepang. Nah, asalnya sama, tapi pola lantainya sudah ditentukan. Yang untuk tari bedaya sudah ada nama-namanya. Pola lantainya juga sudah ditentukan. Nah, kalau tari yang jaran kepang bisa mengkreasikan sendiri untuk polanya. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak Pak. Tidak. Paham nggak? Paham ya? Kalau nggak ada pertanyaan, ya, berarti jika tidak ada pertanyaan, berarti Pak Guru anggap sudah paham ya. Tambah lagi kemarin juga kalian sudah melihat video penjelasan dari Pak Guru. Daripada lihat video di YouTube, video-video game atau video game online yang kalian tonton, atau video film kartun yang kalian tonton. Itu sih gendut Pak, film kartun Pak. Nah, makanya pelajaran yang jangan sering, hanya jarang-jarang juga. Nanti kalian bakalan paham nanti materi-materi yang Pak Guru jelaskan. Jalan lagi, kayaknya nggak pernah dipinjemin. Apa Pak? Ya. Eja, ya, yang berisik ya. Semuanya Pak. Reja Pak Guru ini dulu ya, bisikan dulu ya. Dah, jangan ke air. Airnya siapa Pak? Nah, untuk pelajaran tadi yang pembelajaran 2. Untuk pembelajaran 2, hal yang menarik dari materi yang Pak Guru jelaskan tadi apa? Ayo. Apa Ilyas? Apa? Nggak dengar Pak Guru? Tari. Angin darat, angin laut ya. Tadi seru tuh ya. Iya, betul. Iya, angin darat, angin laut. Paham ya perbedaan antara angin darat, angin laut. Terus kalau nelayan itu biasanya laut itu siang apa malam? Kenapa nelayan itu?
kenapa nelayan kebanyakan itu malam yang nyari ikan ke lautnya? Ada ombak. Iya, karena kalau malam tidak ada ombak, ya. Karena tidak ada panas, ya karena apa? Tidak ada proses. Karena kalau panas itu, iya metamorfosis. Karena kalau panas itu, eh ya kayak apa? Kayak masak air tadi gitu, ya. Itu yang menyebabkan ombak. Ya, ya. Ya, kalau misal udah nggak ada pertanyaan lagi, Pak Guru tutup untuk pembelajaran hari ini. Ya, besok jam 10 ya, Ja. Jangan setengah 11. Ya, Pak Guru tutup ya untuk hari ini. Tutup dengan doa ya. Pak Guru tutup dengan bacaan doa penutup. Berdoa ya, alhamdulillah. Ya, Pak Guru tutup dulu. Alhamdulillah selesai untuk pembelajaran hari ini subtema 2 pembelajaran 2. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima materi-materi, untuk memahami materi-materi yang tadi sudah Pak Guru jelaskan. Amin. Ya, amin ya. Amin kan dong? Iya, amin. Kok malah diem aja? Iya. Berdoa, ya kita tutup berdoa dalam hati ya. Berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.